Sejumlah artis meramaikan bursa calon legislatif dalam kontestasi pemilihan umum 2024. Pengamat menilai parpol mendaftarkan artis menjadi caleg merupakan bentuk simbiosis mutualisme antara partai politik dan artis. Iya, berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Pemilu di tahun yang akan datang, 2024 ini. Ini nanti akan banyak diwarnai beberapa artis pendatang baru. Bahkan atlet hingga pesohor yang bakal mencoba peruntungan dengan menjadi calon legislatif. Jumlahnya lumayan gede loh, sekitar 84 orang. Mereka tersebar di 10 partai yang akan berebut kursi wakil rakyat di tingkat pusat. Jumlah artis di setiap partai beragam. Ada yang belasan, ada yang juga satuan. Jika kita mengkomparasikan hasil survei harian Kompas nih, terkait elektabilitas partai, sulit membantah kalau melibatkan artis menjadi bagian untuk memenuhi ambang batas bawah partai agar bisa menempatkan wakilnya di DPR, yaitu perolehan minimal 4%. Menurut data Kompas, pada pemilu 2024 mendatang, hanya 6 partai politik saja yang akan berhasil menembus batasan 4% perolehan suara nasional. Mereka adalah PDIP, Gerindra, Demokrat, Golkar, Nasdem, dan PKB. Sementara yang 3 partai yang masih di DPR sekarang ini diprediksi nanti akan terlempar. Ketiga partai itu ya PKS, PAN, dan P3. Apakah partai-partai itu mengajak para selebritis sebagai upaya mendongkrak suara mereka? Tapi yang perlu dilihat, benarkah masyarakat kita kepencut, tertarik untuk memilih karena suka dengan artis tersebut? Kayaknya sih belum terbukti. Memang hingga saat ini ada artis yang bisa bertahan di DPR lebih dari 1 periode. Dan jika kita simak, mampu mewarnai parlemen. Kalau dulu ada almarhum Pak Sopan Sopyan. Nah, kini ada Rieke Diah Pitaloka di PDIP. Ada Mbak Nurul Arifin di Golkar. Dan ada Bang Deddy Yusuf di Demokrat. Dan melihat artis, pesohor, atlet, atau bahkan ulama ikut berkontestasi kembali di 2024, siapa yang layak menambah deretan artis selain disebutkan di atas tadi? Partai yang terkenal dengan kandang artisnya ya PAN. Dan 2024 mendatang, PAN mengajukan 17 nama. Di antaranya ada Uya Kuya dan istrinya, Verrell Bramasta, Lulu Kamal, dan lainnya. Yang masih mencoba periode ketiga di PAN ini ada Eko Patrio, serta si Tenda Biru, Mbak Desi Ratnasari. Publik agak bingung dengan masih bertahannya Eko Patrio, sebab meski menjabat wakil rakyat, dulu masih punya jadwal nongol di TV. Dan sekarang nih malah membuat channel YouTube bersama kawan lamanya, Parto dan Akri. Di urutan kedua, parpol yang punya daftar banyak penghibur televisi adalah PDIP. Mereka berusaha menambah jumlah artis. Ada Once Mekel, bekas vokalis Dewa, Tamara Geraldine, Marcel Siahaan, dan lainnya. Yang sudah melewati periode pertama ada Rieke, Krisdayanti, Nico Siahaan, Rano Karno, dan Herve Malailoholo. Sulit sekali nih. Ada artis-artis lawasan nih, alias sudah matang, yang juga turut bertarung di pemilu mendatang. Entah karena sudah sepi job atau memang karena idealisme. Mereka yang mencoba peruntungan misalnya ada Bu Teti Kadi lewat Golkar, Emilia Contessa melalui Demokrat,
Pak Jamal Mirdad melalui mencoba keberuntungannya dari Gerindra. Dan ini mungkin sudah periode ketiga jadi wakil rakyat serta nama lainnya. Selain artis lawas, ada juga artis yang sering jadi olok-olokan publik atau dipertanyakan kemampuan retorikanya. Namun maju sebagai caleg, misalnya nih ada Eli Sugigi dari PAN, Norman Kamaru dari PKB, mantan suami istri nih, Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani dari Perindro. Coba, apa yang bisa mereka tawarkan ke kita? Yang paling konyol, ya dua parpol di prank salah satu caleg artis yang kita tahu perilakunya memang rada-rada gimana kemarin itu. Si Aldi Taher maju dari dua partai sekaligus. Konyol nggak coba? Di PBB dia caleg DPRD DKI dan di Perindo dia caleg DPR RI. Mungkin di kepala caleg itu kayak kita memilih wakil rakyat, kita memilih caleg di tiap tingkatan bisa beda partai. Dipikirnya Aldi, mungkin seorang caleg bisa maju dari beda partai untuk setiap jenjang. Untungnya cuma 2. Kalau 3 bisa digugat di pengadilan itu. Nah, parpol dengan daftar artis itu bisa jadi salah satu upaya untuk meraih suara publik. Meski juga hasilnya tidak selalu saling terkait. PAN misalnya, yang di 2004 konsisten mengusung artis, masuk ke papan tengah kan ya berat juga. Belum lama ini Kompas merilis hasil survei parpol peserta pemilu 2024. Tingkat elektabilitas suara sebesar apa? Survei tersebut menggambarkan prediksi hasil 2024 mendatang bakal seperti apa. Litbang Kompas salah satu lembaga yang lumayan kredibel, serta jadi rujukan banyak pihak untuk melihat prediksi yang dihasilkan. Satu parpol yang cukup mengejutkan di survei Kompas, ya perolehan elektabilitasnya Demokrat yang meraih 8% suara. Padahal di tahun 2019 hanya memperoleh 7,77% saja. Di sisi lain, sebagai partai oposisi, Demokrat selama 2014 hingga saat ini tidak mampu merespon kinerja pemerintah dengan pandangan kritisnya. Belum lagi nih karut-marut proses pencalekan yang membuat banyak kader yang mengundurkan diri, bahkan berpindah ke partai lain. Mas Ahaye sebagai ketua umum terlihat beberapa kali melontarkan kritik pada pemerintah, yang hasilnya selalu menimbulkan kritik balik dan tidak mendapat respon positif. Sedangkan parpol lain ini ada yang naik dan turun. PDIP misalnya, jika di tahun 2019 memperoleh 19% suara nasional, di tahun 2024 mendatang diprediksi mampu mendapatkan 23,3%. Faktornya jelas, berkali-kali tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintah jelas menjadi faktor utama. Bahkan bila pasangan Pak Ganjar sudah ditetapkan dan dilihat ideal, tidak tertutup kemungkinan perolehan akan lebih besar lagi. Jadi target hat-trick pemilu dan pilpres yang dicanangkan Ibu Megawati bukan target yang sulit dicapai. Faktor lain yang juga menguntungkan kinerja kader PDIP, ya menjabat kepala daerah turut menyumbangkan elektabilitasnya ini. Yang juga jadi pertanyaan ini, kenapa raihan Golkar di survei itu hanya 7,3% saja. Padahal hasil pemilu 2019, partai pimpinan Pak Erlangga Hartarto ini berada di 3 besar partai dengan perolehan suara terbanyak. Itu kurang lebih sekitar 12,31%. Tidak terpaut jauh dengan Gerindra yang di posisi kedua, yang memperoleh suara 12,57%. Ini jadi PR besar bagi parpol yang kita tahu infrastrukturnya kuat itu. Demikian opini Umpen kali ini. Salam seger waras.